Bab 2066, Senjata Kekaisaran. Para makhluk abadi di alam rahasia kuno terkejut, seolah-olah semuanya telah dimata-matai. Kamu adalah tetua abadi setengah langkah dari alam rahasia kuno. Sejak aku menjadi abadi, aku tidak pernah bertarung dengan tetua abadi setengah langkah. Bagus sekali, mari kita bertarung dengan adil hari ini. Putra Kaisar memandang para tetua dari alam rahasia kuno dan berkata dengan dingin. Tetua alam rahasia merasa bahwa otoritas dewa abadi setengah langkah benar-benar ditantang. Dia melihat bahwa tingkat kultivasi Putra Kaisar hanya pada tahap tengah dari dewa sejati, namun dia begitu sombong dan lancang. Sekalipun catatan pertempuran Putra Kaisar itu dibesar-besarkan dan agak salah, di mata seorang dewa setengah langkah, tidak ada banyak perbedaan antara dewa sejati tingkat menengah dan dewa sejati puncak, mereka semua semut. Semut, aku ingin melihat seberapa hebat Putra Kaisar yang tersohor di seluruh dunia itu. Kau akan segera tahu, kuharap kau tidak mengecewakanku. Orang gila yang bodoh. Tetua alam rahasia marah dengan Putra Kaisar, dan dia menggunakan segel akhir hukum segera setelah dia datang. Langit dan bumi runtuh, lalu turun langsung membunuh dengan hukum yang tiada habisnya. Pada saat ini, Aiden juga dibebaskan. Dia langsung melarikan diri dan mundur ke pinggiran. Namun, Aiden tidak ikut bertarung. Dia tahu bahwa seorang jenius seperti Putra Kaisar tidak akan mau repot-repot dikepung dan dipukuli. Lagi pula, jika dia mati di medan perang, dia tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Lebih jauh lagi, dia benar-benar ingin melihat seberapa berkuasanya Putra Kaisar sekarang. Sebagai mantan Dewa Abadi Haotian, tidak banyak jenius di surga dan bahkan di negeri asing yang dapat menarik perhatiannya. Putra Kaisar dihitung sebagai satu, dan Putra Dewa Taiyan juga dihitung sebagai satu. Putra Kaisar dan Tetua Kerajaan Rahasia segera mulai bertarung satu sama lain. Keduanya bertarung dengan sengit, segala macam mantra misterius dan dahsyat dilancarkan silih berganti. Apa yang ditanamkan Putra Kaisar adalah hukum Kaisar yang sesungguhnya. Demikian pula, alam rahasia kuno dulunya merupakan kekuatan utama yang menghasilkan seorang kaisar abadi sejati, dan apa yang diwariskannya juga merupakan hukum kaisar. Cahaya ungu memenuhi alam semesta. Meskipun mobilisasi hukum dari Half-Step Immortal Venerable tidak sebaik yang dimiliki oleh Immortal Venerable, namun itu sudah cukup untuk membunuh orang kuat manapun yang bisa dibunuh oleh Immortal Venerable. Putra Kaisar memiliki rambut panjang terurai, dia tinggi dan tampan, dan memang sangat mendominasi dan keren. Setiap kali dia melayangkan pukulan, langit runtuh dan bumi retak, langsung menerobos hukum tetua alam rahasia. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin terkejutlah para tetua alam rahasia. Putra Kaisar hanya memiliki tingkat kultivasi seorang dewa sejati tingkat menengah, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Jika semuanya berjalan salah, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Aiden, Time Beast dan penonton lainnya juga tercengang. Terutama ketika binatang waktu melihat Putra Kaisar, ia meneteskan air liur. Entah mengapa, dia berkata, wah, lihatlah orang ini. Tidak seperti dirimu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang dewa setengah langkah. Aiden terdiam dan melotot ke arah binatang waktu. Mengapa kamu melotot ke arahku? Orang ini kira-kira seusia dengan Anda, tetapi sedikit tidak normal. Tampaknya darah yang mengalir di tubuhnya sangat murni, hampir sama dengan darah majikanku dulu. Timemon berkata dengan penuh kerinduan. Orang ini adalah Putra Kaisar, dan darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah Kaisar abadi. Ketika saya masih di bidang kemanusiaan, saya bertempur sengit dengannya, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Aiden berkata dengan tenang. Cek, sombonglah sesukamu, bocah. Meskipun kau sangat hebat, kau jelas bukan tandingan Putra Kaisar. Sang binatang waktu tidak mempercayainya. Senior Time Beast, mengapa kau berkata seperti itu tentang saudara Su? Feng Yi sedikit tidak puas dan berkata, di hati kami, saudara Su adalah yang terkuat. Pergi kau, apa yang kau tahu, anak kecil. Timemon mengomel. Aiden tidak keberatan, sebaliknya dia sangat bersemangat dan penuh semangat juang. Munculnya Putra Kaisar berarti mereka akan segera dapat kembali ke kota Kekaisaran Pusat, wilayah Bintang Pangu. Saya telah bertemu banyak gadis cantik, sanak saudara, dan teman lama yang terkasih. 100.000 tahun telah berlalu sejak mereka berpisah. Meskipun itu hanya sebuah mimpi sesaat bagi seorang abadi sejati, itu tetap saja sudah lama sekali. Di sini, Putra Kaisar dan para tetua alam rahasia terlibat dalam pertempuran sengit. Putra Kaisar begitu berani dan berkuasa sehingga ia benar-benar memaksa para tetua di alam rahasia untuk mundur selangkah demi selangkah. Di alam rahasia benua tetua, dia meraung dan memperlihatkan tubuh dharmanya, benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan seorang dewa setengah langkah. Jejak hukum terjalin pada segel akhir hukum, menghapus bintang-bintang di alam semesta dan hampir membuka dunia rahasia. Meskipun hukum di seluruh dunia digunakan untuk membunuh Putra Kaisar, Kaisar tetap tenang dan kalem. Ada kilatan cahaya keemasan di matanya, yang cukup untuk menyaingi mata guntur milik Aiden. Putra Kaisar, aku pasti akan membunuhmu. Kata sesepuh alam rahasia dengan marah. Putra Kaisar mendengus dingin, menatap segel akhir hukum yang tak tertandingi, yang dibangun oleh hukum Kaisar dan sangat kuat.
Namun dia tidak peduli, dan mendengus dingin, semua hukum mundur. Saat berikutnya, semua hukum surga yang digambar oleh segel akhir Dharma berubah menjadi rantai tatanan surgawi, yang terhenti di kehampaan dan tidak berani bergerak maju bahkan satu langkah pun. Ini yang kau katakan. Timemon berseru. Aiden juga sangat tersentuh. Meskipun dia telah lama mengetahui bahwa sang pangeran memiliki bakat ini, dia tidak menyangka bahwa dia bahkan dapat menekan hukum dan tahu dari seorang setengah langkah abadi. Ya, benar apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda lakukan. Yang lain bahkan lebih takjub lagi. Meskipun benua abadi terisolasi dalam riak waktu, semua orang tahu bahwa kata-kata harus diikuti oleh hukum. Kamu berbicara dengan kata-katamu, dan aku kagum padamu. Para tetua alam rahasia tidak lagi memandang rendah putra kaisar. Dia akhirnya mengerti betapa hebatnya pendekar muda yang terkenal di seluruh dunia pada zaman akhir Dharma ini. Tidak heran 5 kekuatan teratas, alam rahasia Taiko, Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Tanah Terlarang Alam Semesta, dan Sekte Taixuan, semuanya dikalahkan olehnya. Tidak mengherankan bahkan para pendekar tingkat dewa sejati teratas pun hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Garis keturunan Kaisar Abadi memang pantas didapatkan. Segel akhir hukum berkomunikasi dengan segala cara untuk menekan putra Kaisar, tetapi dipatahkan oleh bakat garis keturunan Kaisar dalam berbicara dan melakukan sesuatu, tetapi para tetua alam rahasia tidak panik. Dia berubah menjadi sinar cahaya abadi, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar, meraih putra Kaisar. Sang pangeran mencondongkan tubuh ke samping dan meninju ke depan. Ini adalah kali pertama keduanya berhadapan langsung sejak awal pertarungan. Tabrakan kekuatan magis yang dahsyat membentuk badai tak terbayangkan yang meledak di seluruh alam semesta. Seluruh tubuh alamat itu ditutupi dengan lapisan cahaya ungu, melonjak dan secara paksa menghancurkan cahaya peri pelindung di tubuh sesepuh alam rahasia. Tentu saja, tetua alam rahasia itu adalah orang kuat yang berada pada level setengah langkah abadi. Meskipun ia terpental miliaran mil, putra kaisar juga terpental, tubuhnya terkoyak, dan darah kekaisaran berwarna ungu mengalir. Wajah sesepuh alam rahasia itu tampak sangat jelek. Kalau dia terus-terusan seperti ini, dia bisa jadi bahan tertawaan. Bukan hanya dia, tetapi seluruh dunia rahasia kuno mungkin akan menjadi bahan tertawaan dunia. Oleh karena itu, ia harus menekan putra kaisar sesegera mungkin untuk menjaga martabatnya. Seperti yang diharapkan darimu yang memiliki garis keturunan kaisar abadi, kau masih berada di tahap tengah kultivasi dewa sejati, tetapi kau mampu menekan dao dan hukum dari seorang dewa setengah langkah mulia sepertiku. Tubuh tetua alam rahasia bergetar, dan serangkaian hukum meledak. Lalu dia membentuk segel dengan tangannya dan menggerakkannya dengan cepat. Tampaknya seolah-olah ada harta karun yang dahsyat akan segera lahir. Saat berikutnya, cahaya peri yang cemerlang datang memancar dari kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Lampu peri adalah cermin yang diubah dari benda-benda terlarang dan sangatlah indah. Cermin Dakian. Aiden berkata dengan sedikit terkejut. Konon, cermin 1000 besar diwariskan oleh kaisar abadi dari alam rahasia kuno dan merupakan senjata kekaisaran yang sesungguhnya. Bab 2067, Kekuatan Senjata Kekaisaran. Cermin 1000 agung dapat menerangi seluruh surga dan dunia, bahkan masa lalu dan masa depan para dewa. Kemanapun cahaya cermin lewat, tak ada yang dapat lepas dari bentuknya. Begitu disinai oleh cermin 1000 agung, tubuh fisik akan hancur berkeping-keping dan cahaya jiwa akan padam sepenuhnya, yang mengakibatkan musnahnya tubuh dan jiwa. Ini adalah senjata yang sangat menakutkan. Kekuatan tingkat atas apapun seperti alam rahasia Taiko yang telah menghasilkan seorang kaisar abadi sejati tidak hanya memiliki seorang penguasa abadi yang hidup sebagai pemimpin, tetapi juga memiliki senjata kekaisaran mengerikan yang menjaganya. Serangan kekuatan penuh dari senjata kekaisaran itu seperti serangan dari kaisar abadi yang sesungguhnya. Sungguh tak terlukiskan betapa mengerikannya hal itu. Karena kaisar abadi telah lama menghilang di surga, dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan di negeri asing, tidak seorang pun dapat membayangkan seperti apa jadinya saat kaisar abadi yang sebenarnya beraksi. Sungguh di luar dugaan bahwa sesepuh alam rahasia memanggil cermin 1000 besar dari alam rahasia kuno untuk berhadapan dengan putra kaisar. Bahkan Aiden tidak tahan lagi untuk menontonnya dan berkata, sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas di alam semesta, alam rahasia kuno memiliki sejarah yang panjang. Hari ini, kau tak mampu mengalahkan putra kaisar dengan alam setengah langkah abadimu, namun kini kau tanpa malu-malu menggunakan cermin 1000 agung. Bahkan jika Anda mengalahkan putra kaisar, apa gunanya? Orang tua, apakah kamu tidak takut alam rahasia kuno akan menjadi bahan tertawaan di alam semesta? Oh. Tetua dari alam rahasia kuno itu sama sekali tidak peduli dan berkata, setelah kami membunuh putra kaisar, kami akan membunuh kalian semua. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan terbongkar. Biarkan aku mencoba kekuatan senjata kekaisaran yang legendaris. Darah sang pangeran mendidih, dia sangat gembira, hasrat yang membara untuk bertarung membara dalam tubuhnya, dan dia bahkan merasakan sedikit antisipasi. Bagus sekali, begitu cermin 1000 besar keluar, siapa yang bisa menandinginya? Kata sesepuh alam rahasia itu dengan penuh percaya diri. Dalam sekejap, tetua alam rahasia itu menembakkan beberapa sinar cahaya abadi ke dalam cermin 1000 besar, dan cermin itu langsung bersinar, menjadi luar biasa megah. Aura mengerikan itu begitu menakutkan,
hingga dalam sekejap, area seluas puluhan ribu mil pun diterangi seluruhnya. Cermin ini bukan cermin biasa. Ini adalah senjata yang dibuat oleh orang kuat yang setingkat dengan guru tua itu. Sang binatang waktu menelan ludah dan berkata, melihat hal ini, rasanya seperti mendesak roda waktu untuk menggabungkan kekuatan dengan dirinya sendiri untuk melindungi semua orang dengan kuat. Kekuatan tak tertandingi dari cermin seribu besar langsung menyelimuti putra kaisar. Jika ada yang abadi, tubuh dan jiwanya akan hancur dalam sekejap, dan cahaya jiwanya akan padam. Putra kaisar secara spontan memancarkan udara ungu dari tubuhnya, melawan kekuatan dari cermin seribu besar. Aku kebal terhadap semua metode, dan tidak bisa dihancurkan oleh semua metode. Aku memiliki darah asli kaisar abadi. Sang pangeran mengepalkan tangannya dan berteriak marah ke langit. Langit tampaknya menanggapi perkataan putra kaisar. Terdengar suara gemuruh dan ribuan kilatan muncul dari udara tipis. Akan tetapi, begitu 10.000 sinar ini muncul, mereka tampaknya merasakan kekuatan cermin seribu besar pada saat pertama dan langsung menghilang. Putra kaisar tidak terburu-buru. Dia mengepalkan tangannya, melangkah maju, dan menghancurkan cermin dakian dengan pukulan keras. Sang pangeran sebenarnya ingin menghancurkan cermin seribu besar secara langsung, tetapi semua orang tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Benar saja, pergerakan kaisar terhalang oleh kekuatan misterius dan dia tidak dapat mendekati cermin seribu besar sama sekali. Cermin abadi seribu besar menerangi semua makhluk hidup, dan tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Tetua alam rahasia berteriak. Lapisan cahaya cermin itu sangat kuat, menghalangi jalan putra kaisar dan menguraikan cahaya ungu di tubuhnya sedikit demi sedikit. Engah, sang pangeran meludahkan lagi darah kekaisaran berwarna ungu. Kekuatan cermin seribu besar terlalu kuat, bahkan putra kaisar pun tidak dapat menahannya. Tak lama kemudian, putra sang kaisar terperangkap di bawah cahaya cermin, diselimuti lapisan cahaya aneh, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Cahaya ungu di tubuhnya menghilang dengan cepat, dan retakan tampak muncul di tubuhnya yang abadi. Orang tua ini sungguh tidak tahu malu, menggunakan senjata yang setingkat dengan mantan guruku untuk melawan seorang guru dewa sejati tingkat menengah, bah. Binatang waktu terkutuk. Cermin dakian begitu menakutkan sehingga ia merasakan sesuatu yang tidak biasa begitu ia muncul. Melihat hal ini, Aiden tahu bahwa dia tidak bisa lagi berdiam diri. Pangeran itu terlalu kuat, tetapi tingkat kultivasinya ada di sana. Senjata kekaisaran telah keluar. Jangankan putra kaisar, bahkan jika seorang abadi sejati datang, dia mungkin akan menderita kekalahan yang pahit. Hal kecil, segera buka koordinat waktu dan ruang, aku ingin menyelamatkan putra kaisar. Aiden memberi perintah. Wah, apa kau gila? Itu senjata kaisar abadi yang asli. Jika kau mendekatinya, bukan hanya kau, tapi aku juga akan mati. Sang binatang waktu berteriak dan mengumpat. Tidak masalah. Aiden telah mengambil keputusan. Dia meminta binatang waktu untuk bersiap membuka koordinat, dan roda waktu untuk melindungi semua orang, siap untuk melarikan diri dari medan bintang ini kapan saja. Saat berikutnya, Aiden tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang terkuat. Dia melambaikan tangannya, dan hukum kaisar juga diaktifkan. Lubang hitam muncul di langit, dan rantai keteraturan berasal darinya. Kemudian dia memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya, dan sistem seni bela diri ketiga melonjak. Memotong. Aiden meraung marah dan menebas ke arah tetua alam rahasia yang tengah mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan cermin seribu besar guna menerangi putra kaisar. Berani sekali kau, semut. Tetua alam rahasia itu sangat marah. Memang benar bahwa cermin seribu besar ini adalah senjata kaisar abadi yang asli, namun dengan tingkatan dewa abadi setengah langkah miliknya, dia sama sekali tidak dapat mengaktifkannya, dan menghabiskan banyak mana. Dan jumlah daya yang dapat dikerahkan kurang dari 1/10.000. Pada saat ini, menghadapi serangan mendadak Aiden, tetua dari alam rahasia itu jelas sedikit bingung. Ilmu pedang misterius milik Aiden sama mengerikannya. Ia dapat mengabaikan hukum perlindungannya dan langsung membunuh hidupnya. Tetua, kami akan melindungimu. Melihat ini, para makhluk abadi lainnya di alam rahasia berhamburan keluar satu demi satu. Aiden tidak peduli tentang itu. Pedang ini adalah pedang terkuat yang dikendalikannya dengan jiwanya. Energi pedang yang cemerlang itu memengaruhi cermin seribu besar tanpa henti. Tentu saja, tingkat energi pedang ini tidak dapat menghancurkan cermin seribu besar, apalagi menghancurkan pertahanannya bahkan jika para tetua alam rahasia berdiri di sana dan tidak mengerti. Energi pedang diblokir oleh banyak dewa sejati. Para dewa sejati dari alam rahasia kuno ini ingin membunuh Aiden dan mencibir. Namun senyumannya tiba-tiba terhenti, dan niat pedang tak terlihat terbentuk dalam kegelapan. Detik berikutnya, semua dewa sejati di alam rahasia kuno mundur, muntah darah dan napas tersengal-sengal. Ini belum berakhir, para tetua dunia rahasia juga terkena dampaknya. Pedang ini hampir membunuh banyak dewa sejati di alam rahasia kuno dan memotong lebih dari separuh rentang hidup mereka. Aiden tidak berhenti dan terus mengaktifkan seni pedang waktu hebat. Pedang itu diarahkan langsung ke tetua alam rahasia, dan wajah tetua itu menjadi pucat. Sekalipun dia setengah langkah abadi dan umurnya panjang, dia tidak dapat menahan kekuatan mematikan dari pedang waktu agung. Pergilah ke neraka. Tetua alam rahasia meraung, dan seberkas cahaya dari cermin seribu besar bersinar ke arah Aiden.
Pada saat yang sama, Putra Kaisar akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggunya. Dia meraung dengan marah dan sepenuhnya meninggalkan tubuh fisiknya, bergegas keluar dalam keadaan roh dengan udara ungu yang membungkus rohnya. Aiden tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun itu hanya seberkas cahaya dari cermin seribu besar, itu jauh melampaui apa yang dapat dia tahan sekarang. Aura mengerikan dari kehancuran masa lalu dan masa depan berkelap-kelip dalam cahaya cermin. Yang mulia, bahaya. Pohon kuno Yuexi segera mengeluarkan peringatan. Aiden tidak bisa menghindar. Ini adalah senjata kekaisaran yang nyata, dan benar-benar mengunci medan perang. Dengan kata lain, sekali serangan dilancarkan, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bahkan jika Anda mencapai tepi alam semesta atau akhir waktu, Anda masih akan ditarik kembali untuk dibunuh. Bab 2068, Senjata Kekaisaran yang Mengerikan. Seberkas cahaya sisa dari cermin seribu besar menyapu ke arah Aiden. Meskipun kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan surga dan seluruh dunia belum tiba, hal itu telah menyebabkan tubuh abadi Aiden retak dan jiwanya bergetar. Pohon cahaya bulan kuno itu melonjak gila-gilaan dengan vitalitas spiritual, tetapi tidak ada gunanya. Pedang tulang naga sejati Zixiao mencapai kondisi terkuatnya, tetapi rapuh dan rentan di hadapan cermin seribu besar. Hantu binatang waktu pun menyingkirkan sok-soknya saat ini, membuka mulutnya dan menyemburkan hukum-hukum waktu, berusaha membuka sungai waktu dan melarikan diri bersama Aiden. Tetapi jelaslah bahwa waktu telah kehilangan makna aslinya saat ini. Inilah senjata ajaib Kaisar Abadi, senjata kekaisaran yang sesungguhnya. Lapangannya terkunci dan tidak ada jalan keluar. Sang binatang waktu terkejut. Inilah pertama kalinya dia mengaktifkan kekuatan tertinggi waktu dan itu tidak efektif. Di wilayah Kaisar Abadi, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Wah, kau akan membunuhku juga. Sang binatang waktu berteriak cemas dan menjerit. Hampir semua hukum waktu dan ruang yang dikuasainya diterapkan pada saat pertama. Namun tetap saja tidak ada gunanya di depan senjata kekaisaran, dan itu juga tersapu oleh cermin. Aiden meraung ke langit. Inilah kekuatan sejati Kaisar Abadi. Meskipun tetua dari alam rahasia, yang hanya setengah langkah abadi, hanya dapat memobilisasi sepersejuta darinya. Tetapi bila menyangkut kaisar sesungguhnya, sedikit saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh waktu dan ruang di masa lalu dan masa depan. Tidak ada keabadian di depan senjata kaisar. Hentikan, semut hina. Tetua alam rahasia itu tampaknya telah menderita serangan hebat akibat mengaktifkan cermin seribu besar, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tetapi jelas bahwa semua ini tidak penting lagi, karena semuanya akan segera berakhir. Di dunia ini, bahkan jika seorang guru abadi sejati dengan kekuatan tertinggi datang, dia tidak akan mampu menghentikan cermin seribu besar. Saya di sini untuk membantu Anda. Putra Kaisar hampir keluar dari bahaya. Dia memiliki darah Kaisar abadi sejati di tubuhnya, yang secara efektif dapat menahan senjata Kaisar, cermin seribu besar. Tetapi melihat Aiden dalam bahaya, Putra Kaisar tidak berpikir banyak dan bergegas masuk sambil berteriak. Keduanya saling berpandangan, tanpa kata-kata tambahan, dan meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Hari ini, aku bisa melawan senjata kekaisaran yang sebenarnya bersama Putra Kaisar. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Aiden tertawa terbahak-bahak. Putra Kaisar merupakan jenius yang paling dikenal di alam semesta. Dia memiliki darah bangsawan Kaisar Abadi dan secara alami mampu menekan semua Tao dan hukum. Dia memang sangat kuat. Putra Kaisar lebih tegas dari Aiden. Dia mengangguk dan berkata, aku memiliki darah Kaisar Abadi di tubuhku. Aku dapat menahan senjata Kaisar. Biarkan aku menanggung lebih banyak. Setelah berkata demikian, sang pangeran mengeluarkan raungan keras, dan benar-benar melukai kulitnya sendiri, dan tetesan darah berwarna ungu memercik ke dalam kekosongan. Cahaya dari cermin seribu besar menyapu, menerangi darah kekaisaran berwarna ungu, dan beberapa reaksi yang sangat aneh benar-benar terjadi di antara keduanya. Keduanya berhubungan dengan Kaisar Abadi dan saling bermusuhan, yang mana hal ini sangat mengurangi tekanan pada Aiden. Kalau tidak, Aiden mungkin sudah hancur sekarang. Garis keturunan Kaisar Abadi bahkan lebih kuat. Sang binatang waktu juga memiliki keluhannya sendiri. Tuan lamanya sudah pasti merupakan eksistensi setingkat Kaisar Abadi, jadi ia memiliki sebagian aura Kaisar Abadi pada dirinya. Kerusakan yang disebabkan oleh cermin seribu besar ini jelas lebih lemah daripada yang disebabkan pada Aiden. Di antara dua orang dan satu binatang, Aiden adalah yang paling menyedihkan. Meskipun Putra Kaisar secara aktif menumpahkan darah Kaisar Abadi untuk melawan cahaya cermin seribu besar, ketiganya masih sering berada dalam bahaya. Terutama Aiden, jiwanya menjadi semakin lemah, dan dia menghadapi bahaya kematian setiap saat. Kesadarannya menjadi semakin kuat. Menghadapi serangan senjata kekaisaran, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup atau melarikan diri. Tepat pada saat ini, tiba-tiba dua sinar cahaya menyembul dari sungai waktu yang tak berujung. Roda diskusi besar berputar, dan energi ibu kuning yang tak terbatas dan misterius mengalir deras. Saat berikutnya, sebuah baju perang berwarna hitam juga menyerbu. Itu adalah cakram rahasia surgawi dan baju sirah Phoenix. Aiden sangat gembira. Cakram Tianji diduga memiliki asal-usul yang misterius dan pertahanannya sangat kuat, terutama energi induk Xuan Huang yang dibangunnya, yang mustahil untuk ditembus.
Adapun Phoenix Armor, itu diberikan kepadanya secara pribadi oleh Raja Phoenix Jatuh, yang ingin membantunya menyeberangi lautan waktu di alam semesta. Kedua harta karun itu telah berkelana dalam ruang dan waktu yang tak berujung selama 100.000 tahun. Baru hari ini, selama pertempuran berdarah di langit berbintang, mereka merasakan nafas tuan rumah, sehingga mereka melintasi waktu dan ruang secepat mungkin. Cakram Tianji digantung di atas kepala Aiden, menjatuhkan energi Ibu Xuan Huang yang tak ada habisnya untuk melawan cermin dakian yang menakutkan. Tubuhnya yang awalnya hancur dan jiwanya yang berangsur-angsur padam mendapat kelegaan besar di bawah perlindungan Phoenix Armor. Ibu Xuan Huang Qi. Baju zirah yang ditenun dari sayap burung Phoenix. Tampaknya kota kekaisaran pusat yang kecil itu memiliki beberapa rahasia yang tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Para tetua dari alam rahasia juga terkejut ketika mereka melihat ini. Putra seorang kaisar sudah sangat menakutkan, dan sekarang ada Aiden yang lain. Dia tidak hanya ditemani oleh binatang waktu, dia juga dilindungi oleh Xuan Huang Mother Qi dan Phoenix Armor. Begitu salah satu dari hal-hal ini keluar, hal itu pasti akan menarik semua orang kuat, termasuk 5 kekuatan teratas, untuk berebut mendapatkannya. Akan tetapi, dengan senjata kekaisaran Great Thousand Mirror di tangan, harta apapun akan sia-sia. Tetua alam rahasia sekali lagi mengaktifkan cermin 1000 besar dengan kekuatan besar, dan cahaya penghancur itu bahkan menguapkan waktu. Sungguh tidak ada yang dapat menahan kekuatan senjata kekaisaran. Cakram Tianji berputar cepat, dan energi induk Xuan Huang menjadi tidak stabil dan sebuah lubang pun terbuka. Armor Phoenix juga memancarkan cahaya peri 5 warna, namun itu adalah benda milik Dewa Abadi dan tidak dapat menahan senjata kekaisaran yang sebenarnya. Putra Kaisar masih menggunakan garis keturunan Kaisar Abadi untuk menunda serangan cermin 1000 besar, tetapi ini jelas bukan solusi. Bahkan jika Putra Kaisar tidak mati, ia akan menjadi cacat total. Ketika darah Kaisar Abadi di tubuhnya habis, dia akan menjadi seperti Aiden dan menahan serangan cermin 1000 besar. Sialan, aku akan mempertaruhkan segalanya. Sang binatang waktu berubah menjadi bentuk seukuran kepalan tangan dan tampaknya telah membuat keputusan penting. Wah, jangan kecewakan aku. Binatang waktu itu berteriak dan langsung membesar. Ia menjadi seperti bintang raksasa kuno, berdiri tegak dan berkilauan dengan warna-warna indah di bawah langit berbintang. Sinar cahaya dari cermin menyinari tubuh binatang waktu, dan binatang waktu benar-benar menghalangi serangan senjata kekaisaran, tetapi tubuhnya yang besar secara bertahap menjadi kabur. Pinjamkan aku senjata kekaisaran untuk membantuku membuka jalan menuju masa lalu. Sang binatang waktu meraung, dan pada saat ini ia bukan lagi makhluk kecil seukuran kepalan tangan, juga bukan makhluk sok tahu, tetapi peri yang benar-benar lahir dalam waktu. Saat berikutnya, sungai waktu yang panjang mengalir deras, dan kekuatan waktu yang agung menghalangi cermin 1000 besar. Sebuah lorong menuju ke suatu kehampaan tak dikenal terbuka, dan binatang waktu langsung melarikan diri ke dalamnya. Mau lari? Tetua alam rahasia itu mencibir. Cermin agung dapat melihat semua kebenaran di masa lalu dan masa depan. Bahkan jika Anda melarikan diri ke dalam waktu dan bersembunyi di masa lalu atau masa depan, Anda akan tetap ditarik kembali. Detik berikutnya, sebuah gunung yang menembus langit muncul dari lorong kehampaan. Aiden terkejut saat melihatnya. Itulah tepatnya gunung tempat jenazah kaisar dimakamkan di tanah asing yang gelap. Bab 2069, Senjata Kaisar versus Mayat Kaisar. Langit yang gelap memiliki sedikit noda darah, dan bumi yang tak berujung menampakkan kehancuran. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari semua dunia lainnya, dan memiliki nuansa unik, negeri yang gelap dan asing. Tanah asing yang gelap. Tetua alam rahasia tidak dapat duduk diam lebih lama lagi. Mungkinkah cermin 1000 besar digunakan untuk membuka tahun-tahun waktu dan menuntun ke negeri gelap dan asing? Kalau begitu, akibat ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang setengah langkah abadi. Tuanku kembali. Suara binatang waktu terdengar dari lorong yang tidak diketahui. Saat berikutnya, waktu berbalik, dunia runtuh, dan galaksi mundur. Semua tatanan kausal tampaknya terganggu, dan binatang waktu berubah menjadi binatang buas kuno yang besar, yang membawa mayat di punggungnya. Selalu ada lapisan energi kacau yang menutupi wajah mayat, dan bahkan Dewa Abadi tidak dapat melihat wujud aslinya dengan jelas. Mayat Kaisar. Aiden terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa binatang waktu benar-benar akan mengambil risiko dan menggunakan kekuatan cermin 1000 besar untuk membuka jalur waktu yang sebenarnya, langsung menembus tanah asing yang gelap dan surga. Dia membawa mayat abadi tuan lamanya di punggungnya. Tentu saja, selain binatang waktu yang lahir di tahun-tahun itu, saya khawatir bahkan Dewa Abadi tidak memiliki kemampuan ini. Ada mayat di sini, dan kau ingin menghentikanku. Tetua dari alam rahasia belum menyadari keseriusan masalah ini dan berkata dengan penuh penghinaan. Tetapi saat berikutnya, dia tercengang. Sang binatang waktu bergegas keluar membawa mayat sang kaisar, dan pada saat itu seluruh alam semesta seakan meledak. Jejak hukum tertinggi muncul dari mayat kaisar, sungguh mengerikan. Segalanya tampak telah lenyap. Cermin 1000 besar bersinar terang pada mayat sang kaisar, namun tidak dapat melukainya sedikitpun. Cermin itu berdengung seolah-olah sangat ketakutan. Kemudian, semua makhluk kuat di dunia yang bergabung itu terbangun. Li Guyi dari Sekte Taixuan,
Shen Huang dari Sekte Shen Huang, Kaisar Abadi dari Gunung Abadi, Xuan Taiji, Tanah Terlarang di Alam Semesta, dan Wuji Zhenren dari Alam Rahasia Kuno semuanya terbangun. Banyak prajurit tingkat abadi yang kuat membuka mata mereka, dan dengan gerakan pikiran mereka, mereka semua melihat ke sini. Bahkan para makhluk abadi yang kuat ini merasakan ketakutan jauh di dalam jiwa mereka. Mundur cepat. Tetua Alam Rahasia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mayat ini sungguh mengerikan. Bahkan senjata kekaisaran pun takut, dan seluruh dunia menjadi tidak stabil karena kemunculan mayat ini. Mereka bahkan tidak berani melihatnya lagi, karena makna keberadaan mereka akan terhapus. Tetua, selamatkan kami. Beberapa dewa sejati lainnya di Alam Rahasia Kuno berteriak ngeri. Mereka hanya melihat sekali lagi mayat sang kaisar, tetapi sekarang mayatnya sudah hampir hancur. Tubuhnya menjadi transparan, sebab dan akibat menghilang, dan ia akan jatuh. Tetua Alam Rahasia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan panik mengaktifkan cermin 1000 besar untuk melindungi dirinya, dan kemudian dengan cepat melarikan diri dari sana. Dalam kegelapan, banyak di antara para abadi yang menguping itu secara kolektif memuntahkan darah, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka mundur ketakutan. Melihat waktunya sudah hampir tiba, binatang waktu tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh. Mayat kaisar mengalir langsung ke sungai waktu dan segera menghilang. Langit segera kembali damai. Aiden, putra kaisar, berlumuran darah, berdiri lemah di bawah langit berbintang. Hal-hal kecil. Aiden berjuang untuk menopang dirinya sendiri dan berjalan mendekat untuk mengambil binatang waktu. Tuan tua, saya minta maaf. Sang binatang waktu menatap sungai waktu yang panjang yang berangsur-angsur menghilang dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Petualangan ini membuka jalur waktu dan membawa jenazah kaisar ke sini, namun tidak dapat mengirimkannya kembali, sehingga yang dapat dilakukan hanyalah mengubur jenazah kaisar selama bertahun-tahun yang tak berujung. Kecuali seseorang telah berkultivasi hingga tingkat tertinggi, seseorang dapat menyimpulkannya, jika tidak, bahkan Dewa Abadi pun tidak dapat menyimpulkannya. Putra kaisar juga tampak tidak senang. Sebagai keturunan kaisar abadi, dia telah menderita pukulan yang dahsyat. Akan tetapi, dia tetap dengan paksa merobek kekosongan itu dan segera pergi melalui celah itu bersama Aiden dan yang lainnya. Setelah semua orang menghilang, di kedalaman langit yang tak berujung, para makhluk abadi yang tadinya ketakutan, mulai dengan hati-hati mengulurkan pikiran ilahi mereka untuk melihat ke bawah. Saya ingin menyimpulkannya, tetapi ternyata semuanya kacau dan saya tidak dapat menyimpulkannya sama sekali. Kota Kekaisaran Pusat, setelah 100.000 tahun integrasi semua wilayah. Karena kemunculan tiba-tiba putra kaisar, kini telah menjadi kekuatan terbesar ke-6 di alam semesta. Banyak sekali pembudidaya yang telah melintasi galaksi yang panjang untuk berkumpul di sini. Ini adalah benua kuno yang tergantung di alam semesta yang menyatu. Kota ini megah dan luas, dan merupakan kota besar yang dapat menampung lebih dari 10 orang abadi. Setelah kejadian tahun itu, kedua kota itu akhirnya menghentikan sektarianisme mereka dan berhenti saling bermusuhan. Chu Tianquo, Chang Songzi dan 7 dewa abadi sejati lainnya, ditambah Zhuo Qiuyiren dan Gu Qianqiu, 2 dewa abadi sejati yang tinggal di sini, semuanya menghormati putra kaisar sebagai pemimpin bersama mereka. Lagi pula, kekuatan putra kaisar terletak pada kekuatannya, bukan pada statusnya. Bahkan Gu Qianqiu yang arogan pun terkesan dengan ketangguhannya. Luo Tianshen, Xing Wuya, Hao Weiren, binatang penelan langit, binatang pengikis yin, anjing kuning besar, Raja Gurun Timur dan putra-putranya, saudara perempuan Xia, dan para prajurit barbar yang melarikan diri dari gurun besar semuanya tinggal di kota kekaisaran. Adapun Xia Qianyu, sebagai Dewi Kelantaian, dia telah tinggal di wilayah Bintang Pangu untuk berlatih. Setelah kembalinya pemimpin klan Cangkong, meskipun Kelantaian kehilangan tetua agungnya, Kelantaian telah membangun reputasi tinggi selama 100.000 tahun terakhir. Kelantaian memiliki hubungan yang sangat baik dengan kota Kekaisaran Pusat dan mereka maju dan mundur bersama. Ini adalah rahasia umum di surga. Jika Dewa Abadi tidak mengambil tindakan, bahkan jika 5 kekuatan teratas bergabung untuk menyerang, kota Kekaisaran Pusat dan klan Ilahi Taiyan juga akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Saat ini, seperti halnya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang berlatih siang dan malam. Binatang pemakan langit itu tiba-tiba berteriak kegirangan. Semua orang terkejut, dan Xing Wuya pun memarahi, binatang pemakan langit, mengapa kamu begitu marah? Binatang pemakan langit berseri-seri karena kegembiraan, dan berkata tanpa ragu, saya dapat rasakan aura yang mulia. Sungguh. Semua orang mengangkat kepala dan menatap binatang pemakan langit. Karena binatang penelan langit menandatangani kontrak jiwa dengan Aiden di alam rahasia Shenwu, jika Aiden meninggal. Binatang pemakan langit juga akan musnah setelah 100.000 tahun. Aiden pergi ke tanah asing yang gelap sendirian tahun itu dan tidak pernah menerima kabar apapun darinya, tetapi binatang pemakan langit baik-baik saja sejak saat itu. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Aiden masih hidup. Namun, binatang penelan langit tiba-tiba berkata bahwa ia merasakan nafas Aiden, yang agak terlalu mengejutkan. Tahukah kamu, negeri asing yang gelap dan surga dipisahkan oleh lautan waktu dan ruang alam semesta, dan itu adalah negeri kehampaan yang bahkan penguasa abadi tidak dapat melewatinya. Nyata. Binatang pemakan langit itu berteriak.
Jangan bicara omong kosong, Aiden berada jauh di negeri asing yang gelap, bagaimana dia bisa kembali? Hao Weiren mendesah. Mereka adalah saudara-saudara Aiden dalam hidup dan mati. Mereka telah memikirkan solusi yang tak terhitung jumlahnya selama 100.000 tahun terakhir, tetapi tidak berhasil. Putra Kaisar pernah mencoba menyeberangi lautan waktu dan ruang, tetapi hampir tersesat. Bahkan Mo Ying dari Inhuman membuka mata langitnya secara maksimal dan bekerja sama dengan Xing Wuya untuk menyimpulkan, tetapi mereka tidak dapat menemukan informasi apapun. Apakah ayah benar-benar kembali? Kata setan kecil Suzaku dengan sedikit sedih. Itu benar, kau harus percaya padaku. Kau tahu, aku menandatangani kontrak jiwa dengan Yang Mulia, jadi seharusnya tidak ada yang salah. Binatang penelan langit yakin lagi. Bab 2070 kembali. Semua orang gembira mendengar binatang penelan langit berbicara dengan penuh percaya diri dan tidak seperti sedang bercanda. Bagaimanapun, 100.000 tahun telah berlalu, dan Aiden sendirian di tanah asing yang gelap tanpa ada kabar, hal ini membuat semua orang khawatir sepanjang waktu. 100.000 tahun mungkin hanya sekejap mata bagi seorang dewa sejati, namun itu adalah waktu yang sangat lama bagi seorang kultivator di alam manusia. Karena binatang penelan langit dan saudara Su memiliki kontrak jiwa, sensasi yang muncul entah dari mana ini mungkin bukan tidak berdasar. Mungkin keajaiban benar-benar terjadi. Tatapan mata Xing Wuya menjadi semakin kosong. Selama 100.000 tahun terakhir, dengan bantuan bayangan iblis alien, keterampilan deduksinya menjadi lebih canggih dan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Haruskah kita memberitahu Yiren dan Lao Gu? Hao Weiren menyarankan. Zuokyu Yiren, Gu Qianqiu, Chu Tianquo, Chang Songxi dan para tokoh kuat tingkat keabadian sejati lainnya bergabung untuk membuka dunia tanah murni. Kalau tidak, dengan begitu banyak dewa sejati berkerumun di kota Kekaisaran Pusat, tidak peduli seberapa besar kota itu, mungkin akan sulit untuk mendukung mereka dan akan menghilangkan keberuntungan banyak pembudidaya. Saya pikir kita harus melupakannya. Xing Wuya berkata, mereka mungkin sedang menyendiri, sekilas pandang bisa berlangsung selama 10.000 tahun, atau bahkan 100.000 tahun. Memang tidak tepat jika kami mengirimkan sinyal itu secara gegabah. Pada saat ini, beberapa biksu dari kota Kekaisaran Pusat bergegas masuk. Biksu itu tampak cemas dan terkejut, lalu berkata, Tetua Xing, Tetua Hao, semuanya, sesuatu telah terjadi pada Putra Kaisar. Apa? Ada sesuatu yang terjadi pada Putra Kaisar. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Selama 100.000 tahun terakhir, reputasi Putra Kaisar benar-benar membuat semua orang terkesan. Bahkan binatang pemakan langit, binatang pengikis yin, iblis kecil, anjing kuning besar dan garis keturunan kuno lainnya harus tunduk. Itu benar. Orang yang datang adalah anggota aliansi yang baru terbentuk di Imperial City. Karena kota-kota dalam dan luar telah lama meninggalkan sektarianisme mereka, kini hanya ada satu aliansi kota kekaisaran. Xing Wuya, Hao Weiren dan yang lainnya semuanya bergabung dengan aliansi dan menjabat sebagai tetua. Putra Kaisar juga membawa kembali seorang guru abadi sejati dan banyak kultivator. Ayo, cepat! Hao Weiren berteriak. Para dewa sejati berkultivasi di Tanah Suci, dan sebagian besar urusan di kota kekaisaran sebenarnya diputuskan oleh semua orang. Adapun keempat pahlawan kota kekaisaran, agar menjadi abadi di zaman akhir Dharma, mereka semua melakukan perjalanan melintasi langit berbintang dan belum kembali untuk waktu yang lama. Kota kekaisaran yang luas mengapung di alam semesta kuno, dan tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Kerumunan itu dengan cepat bergerak melintasi langit berbintang dan tiba di ruang terbuka di kota kekaisaran. Langit dipenuhi dengan cahaya periwarna-warni, berbagai hukum ketertiban saling terkait, dan turbulensi waktu dan ruang pun muncul. Sebuah lubang besar menembus langit dan bumi. Tempat itu sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan banyak kultivator dari kota kekaisaran bergegas datang sesegera mungkin. Putra Kaisar mewakili seluruh kota Kekaisaran Pusat, dan tidak mungkin ada kesalahan. Pada saat ini, Putra Kaisar dan Aiden masih akan menjadi abadi, dan mereka bergabung untuk melawan senjata Kaisar, cermin 1000 besar. Walau pada akhirnya mereka mengandalkan binatang waktu untuk membawa mayat mantan tuannya, mereka berhasil menakuti Tetua Agung Alam Rahasia. Tapi itu adalah senjata kekaisaran yang sesungguhnya. Sekalipun para Tetua Alam Rahasia hanya dapat menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengerahkan 1/1 kekuatannya, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Aiden dan Putra Kaisar. Kedua lelaki itu kehilangan konsentrasi dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Binatang waktu juga terluka parah dan berubah menjadi makhluk seukuran kepalan tangan, terbungkus dalam cahaya periwarna-warni dan tinggal di samping Aiden. Bahkan roda waktu pun menderita pukulan yang dahsyat, dan setelah akhirnya memulihkan sebagian kesadaran spiritualnya, ia terdiam lagi. Hanya 10.000 kelinci ilahi, saudara laki-laki dan perempuan Feng, Yin Potian, Wang Li, ayah dan anak Teng, Tuan Muda Iblis Surgawi dan yang lainnya yang selamat dan sehat. Akan tetapi, mereka semua berasal dari benua abadi dan kurang familiar dengan surga yang luas. Melihat kota yang tak berujung ini, begitu luasnya, bahkan lebih besar dari benua abadi.
Semua orang hanya tahu bahwa ini adalah kota kekaisaran pusat yang selalu diinginkan Aiden untuk membawa semua orang kembali, dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, semua orang membentuk lingkaran dan melindungi Aiden, putra kaisar, dan binatang waktu dengan erat. Semakin banyak biksu berkumpul, termasuk beberapa orang paling berkuasa di dunia manusia. Siapa kamu? Mengapa kamu bersama putra kaisar? Seorang pria kuat dari kota kekaisaran bertanya. Kerumunan itu dipimpin oleh kelinci ilahi Wandao, yang juga merasa tidak aman pada saat ini dan tidak dapat membedakan siapa yang musuh dan siapa yang bukan. Kami datang dari dunia lain, dan pertempuran hebat terjadi di sepanjang jalan, jadi kami berhasil melarikan diri dengan susah payah. Sekarang tuan kami dan pangeranmu sama-sama terluka parah, tolong beritahu mereka sesegera mungkin. Kelinci Dewa Wandao berpikir lama sebelum berbicara. Kalian semua harus segera minggir. Putra Kaisar adalah simbol kota kekaisaran pusat kita, dan tidak boleh ada kesalahan. Seorang pakar dari kota kekaisaran berteriak, kami telah memberitahu para tetua aliansi dan mereka sedang dalam perjalanan. Tidak. Kelinci Dewa Wandao bertekad untuk tidak menyerah. Lagi pula, sekarang mereka tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan. Aiden dan putra kaisar keduanya hampir menjadi penganut Tao. Jika terjadi kesalahan, mereka akan sangat menyesalinya. Jangan berkata apa-apa lagi, minggir saja. Semua penguasa kota kekaisaran berkumpul, memancarkan aura yang kuat. Yin Po Tian, ayah dan anak Teng, Tuan Muda Tianmo dan yang lainnya sedikit cemas. Kelinci ilahi Wandao tidak tahu harus berbuat apa saat ini, tetapi ia tahu bahwa Aiden tidak boleh mati, jika tidak ia juga akan hancur karena telah menandatangani kontrak jiwa. Pada saat ini, beberapa aura kuat menerobos udara dari jauh. Ketika banyak biksu dari kota kekaisaran melihat orang itu datang, mereka semua memberi jalan untuknya. Para tetua yang terhormat, kalian akhirnya ada di sini. Seorang biksu angkat bicara. Xing Wuya dan Hao Weiren mengangguk dan memimpin semua orang. Peluang Aiden sangat lemah saat ini, dan dia diblokir dengan kuat di belakangnya oleh kelinci ilahi Wandao dan yang lainnya, jadi tidak seorang pun memperhatikannya untuk sementara waktu. Sebaliknya, putra kaisar terbaring diam di tanah dengan mata terpejam, dan tubuhnya dipenuhi luka-luka yang mengerikan. Xing Wuya, Hao Weiren dan yang lainnya juga sedikit terkejut melihat bahwa pemimpinnya sebenarnya adalah kelinci ungu. 10.000 kelinci ilahi. Xing Wuya berkata dengan heran. Siapa kamu? Mengapa kamu bersama kaisar? Hao Weiren bertanya. Tidak seorang pun tahu bagaimana menjawabnya, mereka hanya tahu sedikit tentang putra kaisar. Segera beritahu dewa sejati di tanah suci dan segera bawa putra kaisar ke portal. Xing Wuya membuat keputusan yang cepat. Dia melihat sang pangeran terluka parah dan tampaknya menderita luka yang sangat parah. Tidak. Kelinci Dewa Wandao, Yin Po Tian dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka dan bertanya, apa hubunganmu dengan putra kaisar? Kami diperintahkan untuk melindungi putra kaisar dan yang mulia, dan kami tidak bisa membiarkan Anda membawa mereka pergi dengan mudah. Mengaum. Pada saat ini, binatang penelan langit tiba-tiba menampakkan wujud aslinya yang mengerikan, tampak seperti ia dapat menelan langit dan memakan bumi. Makhluk itu berbicara dalam bahasa manusia, dan berkata dengan takut dan gentar, saya merasakan aura yang mulia, dan auranya sangat lemah. Tampaknya dia akan berubah menjadi dewa. Dia ada di dekat sini, Binatang pemakan langit meraung dan auranya berubah. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk kelinci ilahi 10.000 dao. Ketika kelinci ilahi Wandao dan yang lainnya melihat tubuh mengerikan dari binatang pemakan langit, mereka mundur beberapa langkah karena takut. Bersambung.